Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Hairudin. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan di SMA Handayani 1 Pamengkut. Prakarya dan Kewirausahaan, Perencanaan Usaha Makanan Khas Daerah, kelas 11 semester 1. Apa itu makanan khas daerah? Makanan khas daerah adalah makanan yang biasanya bahan-bahannya didapat, diolah, dan dikonsumsi di suatu daerah tersebut. Karakter suatu masakan daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Misalnya di daerah pegunungan, karena iklim pegunungan yang dingin dan menghasilkan bahan pangan berupa sayur mayur, umumnya olahan masakannya berbahan dasar sayur yang disajikan dalam suhu panas dengan rasa pedas identik dengan daerah tersebut, karena tujuannya yaitu untuk menghangatkan badan. Penduduk di daerah pesisir, olahan makanannya banyak menggunakan hasil laut dan penduduknya sering kontak dengan orang asing atau orang daerah lain sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah tersebut. Berikut beberapa karakteristik makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, masakan dari Jawa Barat. Biasanya karakteristiknya yaitu banyak menggunakan sayur mayur mentah, sedikit pedas dan asam, dominan masakan yang terbuat dari ikan, dan contohnya makanan dari khas Jawa Barat ini adalah pepes ikan, karedok, lotek, dan lain sebagainya. Berikutnya karakteristik masakan yang berasal dari Jawa Tengah. Yang pertama, biasanya banyak menggunakan bawang putih dan sering menjadi bumbu masakannya. Yang kedua, banyak ditemukan masakan yang bersantan. Yang ketiga, rasa manis lebih disukai daripada rasa yang lainnya. Contoh makanan yang berasal dari Jawa Tengah yang sudah sangat terkenal yaitu gudeg. Berikutnya karakteristik masakan yang berasal dari Jawa Timur. Yang pertama, biasanya banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Lalu sedikit agak pedas. Dan yang terakhir, masakannya biasanya banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, ataupun dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur yang paling terkenal yaitu adalah rujak cingur. Berikutnya karakteristik masakan dari daerah Sumatera. Yang pertama, biasanya menggunakan banyak bumbu, terutama masakan-masakan yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Yang kedua, daerah Sumatera Selatan biasanya sangat menyukai masakan yang asam rasanya dan sedikit pedas. Yang ketiga, masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, ataupun digoreng. Yang keempat, waktu memasaknya pun biasanya relatif lebih lama. Yang kelima, banyak menggunakan santan kental. Yang keenam, biasanya masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya. Kalaupun ada, jenis sayurannya pun tidak bervariasi. Yang ketujuh, sayur yang sering digunakannya antara lain daun singkong, kacang panjang, buncis, dan nangka muda. Contoh makanan yang paling terkenal dari daerah Sumatera yaitu rendang. Yang terakhir, karakteristik masakan yang berasal dari daerah Sulawesi. Yang pertama, masakan olahan daerah Sulawesi biasanya banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Yang kedua, gurih, di mana cita rasa gurih ini dihasilkan dari santan kental. Yang ketiga, segar, di mana pada beberapa masakan bahannya tidak dimasak baik digoreng, dikukus, ataupun dibakar. Contohnya seperti sambal dabu-dabu. Contoh makanan khas dari daerah Sulawesi yaitu bubur jagung, coto Makassar, kaledo, palumara, sokondro, jalangkote, dan lain-lain. Sumber bahan pangan makanan khas daerah. Secara umum, bahan pangan makanan khas daerah berasal dari dua sumber, yaitu dari bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Kandungan nutrisi utamanya terdiri dari karbohidrat, mineral, vitamin, protein, lemak, dan air. Bahan makanan nabati adalah
bahan pangan yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, umbi-umbian, rumput laut, dan serealia seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Bahan makanan hewani adalah makanan yang berasal dari hewan yang terdiri dari daging, ikan, dan telur. Kandungan pada bahan baku utama makanan khas daerah. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber kalori utama bagi manusia. Umumnya, karbohidrat terdapat pada bahan pangan golongan serealia seperti beras, gandum, dan umbi-umbian. Contoh makanan khas daerah yang terdapat karbohidrat adalah getuk, nasi liwet, nasi jamblang, dan lain-lain. Yang kedua, protein. Protein memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun. Umumnya terdapat pada hasil hewani seperti pada daging, ikan, telur, susu, dan hasil nabati seperti kacang-kacangan dan hasil olahan lainnya. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung protein diantaranya adalah telur asin, ayam betutu, bebek songkem, ayam lodo, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah lemak. Lemak adalah sumber tenaga kedua setelah karbohidrat. Lemak dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan vitamin K. Lemak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lemak yang dapat ditemukan pada mentega, margarin, dan minyak goreng. Dan yang kedua, lemak yang tidak dapat dilihat seperti lemak dari kacang tanah, lemak kemiri, kuning telur, dan susu. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung lemak adalah seperti rendang daging, bika Ambon, karena pada proses pembuatannya menggunakan santan kental. Yang keempat, vitamin. Vitamin berfungsi sebagai memperlancarkan metabolisme, menjadi daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh. Sumber vitamin dan mineral yang terdapat pada hasil hewani seperti daging, susu, telur, dan sumber vitamin dari hasil nabati seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh makanan khas daerah yang mengandung vitamin seperti keripik pisang, karedok, gado-gado, keripik sanjay, dan lain sebagainya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendrayati SIPMM, dan Kepala SMA Handayani 1 Pamengpeuk, Bapak Asep Juanda SPD. Salam Baraya Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.